Pergi ke depan gedung DPR, berfoto, mau dikirim ke kantor begitu ceritanya dengan teman saya namanya Adi. Nah di situ awalnya berfoto, pas sementara berfoto langsung bunyi kejadian itu. Iya, langsung kejadian. Saya kedatangan dua orang tamu yang disiapkan oleh teman-teman dari Podcast Palu, yaitu sebelah kanan saya dulu yang paling cakep sendiri, yaitu Alsi. Nama lengkapnya Alsi Marcelina. Beliau ini adalah wartawan muda yang kami undang untuk curhat. Sebentar saya kasih tahu apa temanya. Kemudian sebelah kiri saya wartawan yang bekas wartawan muda, sekarang masih muda juga mudah-mudahan. Beliau adalah Sekretaris Aji Palu, Yardin Hasan. Apa kabar Yardin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, nanti kita akan buka masker biar lebih jelas apa yang diobrolkan oleh saya dan teman-teman ini. Kemudian juga tema yang kita angkat dan disiapkan oleh teman-teman sore ini adalah curhat jurnalis muda di medan medan liputan, bukan medan perang. Oke, kita bisa buka masker biar kelihatan cakepnya Yardin dan juga Alsi. Dan posisinya juga cukup berjarak. Sangat berjarak. Saya agak dekat dengan Alsi, tapi Yardin agak jauh. Geser ke sini sedikit biar blocking kamera masuk. Baik, nah Anda di rumah bisa membagikan dialog kita sore ini di Podcast Palu agar informasi yang kami sampaikan juga bisa sampai ke tangan Anda di rumah. Terima kasih banyak, saya minta kopi. Dan juga untuk Anda yang mungkin sore ini masih belum bisa bergabung karena masih sibuk dengan pekerjaan, kami berharap Anda bisa menyaksikannya di siaran ulang. Nah, sesuai dengan tema, saya perkenalkan Alsi. Alsi ini adalah seorang wartawan muda. Ya, kalau dalam 2 pekan ini dia menjadi trending karena ada sesuatu hal yang mungkin menjadi pengalaman baru bagi dia. Pengalaman apa itu nanti dia ceritakan sedikit saja. Tapi kita mau cari tahu dulu, Alsi ini dia sekarang bekerja di media apa, Alsi? Di sultengnews.com. Sultengnews.com. Iya. Alsi pertama terjun di media di dunia liputan itu sejak tahun berapa? Secara profesional? Kalau secara profesional sejak dari tahun 2020 awal bulan Juni. Awal bulan Juni itu terjun di dunia profesional jurnalis. Pertama kali liputan. Liputan pertamanya apa tuh? Liputan pertama itu ke kelurahan. Kelurahan dulu. Itu plottingnya di situ desnya atau memang pengen meliput sesuatu di kelurahan? Ditugaskan di situ. Oh, tugasnya di situ. Iya. Desnya selama berapa lama? Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Nah, kita juga pengen dengar dari Alsi. Dia ini kan namanya wartawan muda. Kenapa dia memilih dunia jurnalisme ini sebagai jalan hidupnya? Karena kata senior-senior saya, ketika Anda memilih jalur menjadi jurnalis, disitulah sebuah kesalahan yang telah Anda ambil. Keputusan yang mungkin tepat, tapi akan Anda sesali. Kenapa seperti itu? Mungkin Alsi bisa ceritakan kenapa memilih jurnalis jalan hidup. Ya, kalau Alsi bisa jadi model, mungkin bisa jadi penyiar radio, televisi. Kenapa jadi turun liputan di lapangan? Karena di kampus kan konsentrasi itu jurnalis memang. Jadi sudah rasa memang bagaimana caranya itu terjun ke lapangan gitu. Gitu ya. Apakah memang dari dulu sebelum kuliah sudah melihat kakak-kakak ini liputan, kemudian tergerak hatinya bagaimana kira-kira bagusnya saya menjadi jurnalis atau seperti apa? Ya. Pertama dilihat dari teman dulu. Lihat teman ikut. Ada senior-senior yang sudah jadi jurnalis lebih dulu? Sudah ada. Kan pernah magang di Radar juga. Itu di situ rasa pertama kalinya jadi wartawan. Jadi wartawan. Ya, maksudnya bukan jadi wartawan, maksudnya pertama kali liputan. Ketika masih magang, masih kuliah. Masih kuliah. Nah, setelah itu kemudian Alsi merasakan ternyata liputan itu menantang atau menyenangkan atau bahkan mungkin sesuatu hal yang dunia lain atau seperti apa? Bisa diceritakan, Alsi? Menantang, menyenangkan karena bisa keluar jalan-jalan. Oh gitu ya. Kita tidak pernah bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat. Orang hebat. Nah, sedikit cerita Alsi bagaimana dia awalnya terjun di dunia jurnalistik ini, kemudian bagaimana dia tertarik menjadi jurnalis dan kemudian dia merasakan bahwa ini adalah dunia dia, sudah menjadi passion dia. Tapi kita juga ingin tahu, Bung Yardin ini kan berkecimpung di dunia jurnalistik ini memang sudah cukup lama. Dia sebagai aktivis di awal mula, kemudian berangkat
menjadi wartawan di salah satu media mingguan, media harian, pernah jadi media wartawan radio. Pengalaman segudang ini mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman. Saat ini profesi wartawan ternyata sesuatu yang profesi yang menarik. Kalau dulu kan agak terbatas orang menjadi jurnalis. Kalau Yarin melihat banyak yang jurnalis muda, ini fenomena apa Yarin? Terima kasih Bung Abdi Ya. dan teman-teman kerabat yang sekarang sedang menyaksikan langsung podcast ini. Kita gembira sebenarnya dengan pengakuan dari Alsi tadi bahwa ini dia menjadi jurnalis itu karena kesadaran. Nah, sekarang ini di zaman generasi Twitter, generasi TikTok, dan generasi Instagram itu sangat kurang orang-orang yang seusia Alsi ini memilih jalan jurnalis sebagai jalan pengabdiannya kepada masyarakat. Bahkan mungkin dia menyandarkan hidupnya di situ. Itu sangat jarang. Generasi-generasi sekarang itu anak-anak kita misalnya itu lebih memilih menjadi YouTuber karena di samping dia menjadi exciting di situ karena dia bisa eksis di sosial media, wajahnya terlihat saban hari dan juga dia bisa menghasilkan di situ. Lalu kemudian profesi seperti jurnalis itu kemudian menjadi terabaikan atau pilihan yang nomor kesekian. Lalu kemudian tiba-tiba di tengah hiruk pikuk sosial media muncul orang-orang seperti Alsi. Ini adalah sebuah fenomena atau mungkin juga gejala yang harus kita syukuri. Artinya apa? Orang-orang seperti usia kita ini, usianya Bung Abdi, usia saya dan teman-teman lain yang mungkin sudah terlalu lama di profesi ini bisa mengharapkan dan juga bisa bangga bahwa orang-orang yang seperti Alsi yang menggantikan kita bisa ada. Nah, itu yang menurut saya harus kita kita respect dari seorang Alsi, dan pilihan itu bukan karena kecelakaan. Kalau saya kan kecelakaan, misalnya karena tiba-tiba tidak bisa kerja di profesi yang satu, lalu kemudian menjadi wartawan. Nah, Alsi ini beda, dia dengan kesadarannya. Menurut saya ini luar biasa. Karena dia berangkat dari magang ketika dia kuliah gitu kan, ternyata dia temu dunia ini, dunia yang apalagi itu menjadi panggilan jiwanya. Panggilan jiwanya, ya. Setelah dia tekuni ternyata ini sesuatu yang mengasihkan. Nah, Yarin tadi sudah menyebut dulu dia terjun di dunia ini karena kecelakaan, karena tidak punya pekerjaan lain yang bisa dicari, kemudian terjun menjadi jurnalis waktu itu. Nah, waktu itu memang agak sulit untuk menjadi jurnalis karena dibutuhkan keterampilan. Kalau wartawan-wartawan yang sekarang sudah senior, kemudian kita dengar bagaimana dia menjadi jurnalis, kita juga akan berdecak-decak dan juga bergeleng-geleng gitu kan. Jadi wartawan dulu susah, tapi di zaman sekarang seperti Yarin menyebut di era keterbukaan ini, Alsi dan kawan-kawan ini tentu juga kita harus support karena sangat susah mencari generasi. Bagaimana di tengah generasi TikTok ini dan juga generasi YouTuber gitu kan. Alsi tidak tertarik menjadi generasi yang disebut Yarin tadi, atau memang dia mungkin TikToker juga, cuman tetap jadi jurnalis, atau gimana Alsi? Kalau saya kan dari cerita saya dulu ini ya. Silakan. Mama kan Alsi bercerita. Ya, Mama kan dari awal suruh kerjanya kayak di kantor di mana. Tapi karena percuma, saya rasa rugi ilmu yang saya dapat di kampus, terus saya tidak terapkan di lapangan begitu. Hanya sebatas di kampus saja gitu. Dari situ. Cuman memang enggak tertarik kalau tentang begitu. Lebih suka yang kayak begini. Banyak ilmu, banyak teman, banyak jaringan. Iya. Jaringan, punya kesempatan. Kalau kata orang, wartawan itu dia setara dengan siapa saja. Ketika dia duduk dengan presiden, dia selevel presiden. Ketika dia duduk dengan menteri, selevel menteri. Bahkan ketika dia duduk dengan penjahat pun setara penjahat, gitu kan. Artinya latar belakang keilmuan siapapun di dunia ini bisa terjun menjadi jurnalis, gitu kan. Yarin mungkin latar belakangnya misalnya dia dulu ustadz. Tidak. Kita lihat misalnya ada teman-teman yang latar belakangnya hukum, ternyata di saat ini dia bisa menjadi wartawan ekonomi. Artinya pilihan hidup yang diambil oleh Alsi ini juga pilihan hidup yang tepat, meskipun kata orang nanti akan disesali, karena kalau mau jadi kaya jangan jadi jurnalis, gitu kan. Begitu Yarin ya. Nah, ya Alsi bisa bercerita perasaan pertama kali ketika turun liputan secara profesional, yang tadi katanya turun kelurahan, kemudian beritanya tayang di media. Pertama kali itu bahagia sekali karena kapan lagi tulisan muncul ada di koran, itu pertama kalinya.
jangan-jangan tulisan pertama itu dikirim ke mama, mama tulisan saya naik di media. Iya, Gitu ya? sempat foto. Mak, tulisanku ada di koran. Mak, tulisanku ada di koran. Wih, hebat anakku, sudah ada tulisannya di koran. Itu tidak diumumkan di papan pengumuman kampung atau di gereja tidak? Tidak. Tapi awal mula terjun orang tua setuju kah atau seperti apa? Karena kita tahu orang tua ingin anaknya itu mendapat pekerjaan yang layak gitu kan, menjadi pegawai negeri, menjadi pengusaha dan sebagainya. Kalau sampai sejauh ini mama masih mendukung. Orang tua masih mendukung. Masih? Iya, mendukung. Selagi itu baik, lakukan aja. Gitu. Nah, ini orang tua yang baik iya. juga. Nah, Yardin, kalau Alsi ini kan kalau Yardin menyebut generasi kekinian yang gemar dengan gadget dan sebagainya, sosial media. Nah, seiring waktu kita tahu bahwa pergeseran dunia jurnalistik juga itu makin kelihatan di zaman ini gitu kan. Zaman dulu misalnya kita liputan harus menggunakan ballpoint dan notebook dan sebagainya, kini semakin ringkas jadi YouTube videografer, menjadi fotografer, bahkan sudah bisa menjadi wartawan radio dan sebagainya. Kalau Yardin melihat peminat dari teman-teman wartawan muda ini di era saat ini seperti apa? Apakah ini juga memang teman-teman di AJI ikut memantau ini? Sedikit banyak munculnya talenta-talenta baru seperti itu menjadi jurnalis misalnya, itu karena memang mediumnya cukup sumber daya yang disiapkan itu sudah cukup memadai untuk itu. Misalnya kalau di zamannya kita dulu di akhir 90-an atau di awal-awal 2000-an itu kita untuk mendapatkan ilmu jurnalistik itu harus mendatangi senior-senior, membaca buku-buku panduan jurnalistik yang tebal, yang itu susah untuk diakses, itu pun barangnya juga susah diakses karena kita harus memesan dari Jawa. Tetapi hari ini itu tidak, semua itu kendala semua sudah teratasi. Nah, bersyukurlah orang-orang seperti Alsi ini karena mereka hadir di tengah kondisi yang memang memungkinkan untuk menunjang hadir mereka sebagai jurnalis. Kenapa? Karena ilmu-ilmu jurnalistik itu di samping mereka bisa mengasahnya langsung di lapangan, dan mereka juga bisa mengupdate ke pengetahuan mereka melalui sumber daya yang tersedia di internet. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan yang saya respect sekali dari penuturan Alfi tadi adalah soal ini sebenarnya pernah kita alami juga dulu, bagaimana euforia para kita wartawan muda. Maju lagi. Bagaimana para euforia kita wartawan-wartawan muda saat itu ketika mendapatkan berita kita itu pertama kali tayang di media. Itu kemudian kita gembira soal itu. Tetapi seiring dengan waktu nanti juga Alsi akan mengalami masa-masa perkembangan psikologi kayak seperti kita dulu, bahwa ternyata kegembiraan itu tidak cukup sampai di situ. Kita misalnya gembira karena mendapatkan akses yang begitu baik dengan para pejabat, lalu kemudian kita punya kemewahan lain untuk mengkritik orang-orang di atas yang tidak sejalan dengan kepentingan publik. Itu kemewahan yang tidak ada di yang tidak dipunyai oleh profesi lain. Nah, tetapi di atas semua itu pada saatnya nanti juga orang-orang teman-teman Alsi dan teman-teman juga akan mendapatkan itu, bahwa kita menyadari bahwa ternyata jurnalis itu tidak soal kita gembira karena berita kita dibaca orang, tetapi di atas itu dia ada misi, ada visi, ada nilai yang diperjuangkan. Visinya adalah soal kemanusiaan dan bagaimana mencerdaskan pembaca kita, mencerdaskan publik melalui tulisan-tulisan kita. Nah, itu yang menjadi akan dijalani, dan mungkin orang-orang yang sudah lama di profesi ini seperti saya dengan Bung Apri bahkan juga belum selesai di situ. Kita masih terus mengasah, belajar. Itu. Betul. Nah, Yardin sudah menyinggung soal itu, Alsi. Ya. Kalau di awal-awal memang Alsi bangga. Berita pertama tayang. Kemudian dapat honor pertama dari liputan. Apalagi honor pertama dari kantor misalnya setelah sekian pekan berjibaku dengan dunia liputan. Tapi juga seperti yang disebutkan Yardin, bahwa menjadi jurnalis itu memang bukan hanya sekedar kita menulis berita kemudian tayang di media gitu kan. Ada value lain, ada beban lain yang diberikan kepada kita sebagai jurnalis, sebagai Alsi nanti yang akan jadi penerus, bahwa ke depan itu menjadi wartawan bukan hanya sekedar menulis berita, meliput berita, kemudian mempublikasikannya, tapi juga ada beban lain yang harus
yang harus diemban seperti kata Yarin tadi, masalah sosial, masalah tanggung jawab terhadap publik dan sebagainya. Tapi itu nanti Yarin bisa membantu secara empat mata. Nanti Kak Yardin bisa kasih tips-tipsnya kenapa bisa bertahan sampai di sini. Betul itu. Kalau soal bantu membantu, saya kira kita ini hanya men-trigger saja, hanya men-trigger karena bahan-bahannya sudah tersedia dengan bebas, bisa kita akses di mana saja. Sebetulnya karena bahannya sudah tersedia, tinggal keluangan waktu Bung Yardin membantu Alsi, gitu. Tips-tipsnya lah. Sudah bertahan sampai. Alsi kan pekan kemarin viral ini. Nah, liputan pertamakah itu ketika bentrokan, kemudian ada apa namanya chaos, kemudian Alsi ada liputan di situ. Itu pertama kali atau memang dulu pernah liputan seperti itu? Kalau liputan, ya baru pertama kali. Baru pertama kali. Pertama kali di mana? Liputan demo. Chaos itu. Nah, perasaannya gimana? Apakah berkecamuk? Apa namanya perasaan Alsi? Bagaimana yang akan dilakukan? Terus kepada siapa harus berlindung dan sebagainya? Atau seperti ada apa sudah muncul ketenangan sendiri ketika aksi massa itu terjadi? Awalnya kan masih yang chaos pertama nih. Chaos pertama itu masih aman-aman, masih karena masih banyak senior-senior yang berkumpul kan. Pas yang chaos kedua itu posisi kan awal mulanya itu memang sudah lagi duduk-duduk dengan senior-senior ini. Habis itu saya pergi ke depan gedung DPR, berfoto, mau dikirim ke kantor begitu ceritanya dengan teman saya namanya Adi. Nah di situ awalnya foto, pas sementara foto langsung bunyi kejadian itu. Iya, langsung kejadian. Nah, apa yang Alsi lakukan ketika itu? Bingung. Masih sempat ambil foto, ambil gambar, atau berlindung? Cari perlindungan kan karena ada batu itu yang kita hindari. Batu itu karena takutnya kena kepala atau apa. Nah, di situ lari, ternyata terjebak di barikade yang paling ujung sekali yang sudah memang tidak ada akses untuk keluar ya. Di situ terkurunglah di situ dengan teman-teman. Tapi waktu itu belum ada kejadian kalau apa namanya kondisi tidak terkendali. Sudah tidak terkendali. Nah, Yarin, ini kan cerita menarik. Rata-rata kemarin kejadian ketika aksi chaos demonstrasi anti undang-undang Omnibus Law itu kan teman-teman yang rata-rata tertimpa musibah itu, kena pukul, kena batu, bahkan kameranya dirampas itu kan saya melihat secara pribadi bahwa mereka ini memang masih terlalu hijau berada di lapangan. Apakah mengenal lapangan termasuk Alsi ini? Bisa jadi Alsi belum mendapatkan pengetahuan soal atau briefing soal bagaimana liputan di lokasi-lokasi berbahaya itu. Mungkin Yarin bisa melihat itu juga. Jadi begini, menghadapi kekerasan itu, risiko kekerasan di tengah konflik seperti demo itu agak susah kita menjelaskannya, menjabarkannya secara teori, karena memang setiap kita teorikan seperti apa itu setiap lapangan itu beda aktor, beda bobot konfliknya, dan juga beda cara penyikapannya. Nah, tapi setidaknya dari pengalaman-pengalaman yang mungkin juga Bung Api dan saya dan teman-teman, setidaknya kita bisa berbagi soal itu. Nah, pengenalan lapangan itu penting. Pengenalan lapangan itu seperti apa, sehingga kemudian kalau misalnya terjadi hal-hal yang berpotensi chaos, kita sudah bisa mencari posisi aman itu di mana. Itu paling mendasar sebenarnya. Tapi bisa juga ada hal-hal yang lain yang bisa kita ambil. Misalnya, saya ulang-ulang katakan bahwa kalau misalnya kita sedang meliput Omnibus Law, itu bisa kita memeriksa dulu internet. Respon publik terhadap isu ini seperti apa. Kalau misalnya respon itu keras, terjadi perdebatan yang sengit di media sosial, lalu kemudian kita bandingkan dengan di Jakarta, di Jawa atau di tempat lain, maka sebenarnya potensi yang sama sudah harus kita pikir. Jangan-jangan hal yang sama akan terjadi. Itu dari sisi wartawan pribadinya. Tapi mungkin sebenarnya redaksi juga sudah membekali wartawannya untuk terjun ke lapangan, menyiapkan wartawannya tidak melepas begitu saja, dibekali pengetahuan, bahkan mungkin pada titik tertentu dibekali juga dengan alat pelindung diri. Itu penting supaya kita bisa terhindar dari risiko-risiko yang tidak perlu. Nah,
kebiasaan kita di redaksi hari ini, redaksi-redaksi di lokal maksud saya itu, kita cenderung melepas teman-teman wartawan itu yang masih belum punya pengalaman lapangan. Yang diliput ALSI ini masih konflik yang terukur. Maksudnya terukur itu tidak kita tahu ini siapa yang bermusuhan. Tapi kalau misalnya kita sudah meliput konflik antar kampung, yang kita tidak tahu ini posisi orang ada di mana, nah dan kita buta-buta soal itu akan yang berbahaya. Nah, tapi seiring dengan waktu itu mungkin harus kita lalui, tapi setidaknya ALSI sudah, saya tidak mengatakan Anda bersyukur karena dapat kekerasan, tapi setidaknya itu modal awal untuk berjaga-jaga bahwa ternyata risikonya besar. Ya, kalau kata kita di Haji, kata kita sebetulnya tidak ada berita seharga nyawa. Kalau kita di redaksi, nah olehnya beberapa teman-teman yang biasanya liputan di tempat-tempat yang berbahaya, di medan perang misalnya kerusuhan horizontal atau bahkan kerusuhan komunal dan juga mungkin di aksi chaos demonstrasi itu, kita selalu pesankan kepada teman-teman yang liputan, utamanya teman-teman meskipun dia sudah mungkin jam terbangnya sudah lumayan tinggi, tapi juga tetap harus diingatkan bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Dan juga satu hal Bung Abdi, bahwa soal kekerasan kepada wartawan itu tidak hanya menimpa wartawan yang pemula. Kita saja yang sudah bertahun-tahun di situ masih juga akan, karena apa namanya, psikologi. Kita tidak tahu orang yang di luar yang merasa terganggu kenyamanannya dengan profesi kita itu akan pada saat tertentu akan menghantam kita. Itu yang harus kita. Nah, Alsi kan lihat kemarin setelah kemudian pasca kasus itu kan respon dari teman-teman seprofesi mendampingi, kemudian juga ikut turut membantu secara psikologi dan juga mendorong mental Alsi agar agar pulih kembali, itu kan bisa kelihatan. Alsi melihat itu seperti apa, Alsi? Seperti kayak banyak yang sayang. Iya, gitu ya. Kakak-kakak yang lain banyak yang sayang, maksudnya dalam artian sayang terhadap adik-adiknya yang masih baru begitu. Ya, salah satu yang disebut Yarin tadi itu juga penting untuk jadi bekal Alsi ke masa depan. Bukan berarti misalnya kita syukur Alsi kena tindak kekerasan, tapi itu minimal jadi modal. Iya. Ya, kalau teman-teman senior di sini jarang yang tidak pernah kena patar misalnya, pernah kena peluru di pipi, ada yang saya pernah kena batu di kaki, bahkan di bagian tubuh lain dan sebagainya. Apalagi aksi kekerasan verbal. Itu paling sering Yarin ya. Kalau bisa sih ingin saya menambahkan, karena narasi yang berkembang di sosial media, saya juga sempat melihat soal kekerasan yang dialami Alfi ini, karena dari pemberitaan-pemberitaan yang ada itu, Alfi itu berbaur dengan mahasiswa. Lalu kemudian muncul narasi yang menyalahkan bahwa siapa suruh berkumpul dengan mahasiswa. Nah, menurut saya ini adalah logika yang sangat sesat dan harus dilawan yang begini, karena seolah-olah kita mewajarkan kekerasan. Jangan karena kemudian dia bercampur dengan massa, lalu dia mendapat kekerasan lalu dianggap wajar. Kan itu logika yang sesat itu. Jadi tidak ada kekerasan yang wajar. Tidak ada kekerasan yang wajar dan itu harus dilawan. Jangan karena kemudian padahal dia sudah melengkapi dirinya dengan berbagai atribut yang sebenarnya memadai untuk tidak mendapat kekerasan. Lalu kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa tersudut, lalu dia bilang kenapa wajar dia dapat kekerasan karena dia bercampur dengan massa, tidak berkumpul dengan teman-teman wartawan. Ya, saya tidak mendengar langsung orang yang berkata seperti itu. Tapi kalau ada otoritas yang mengatakan seperti itu, mungkin harus kita lawan, karena mewajarkan kekerasan itu adalah pemikiran yang harus dilawan. Alsi ada kepikiran untuk ikut bergabung di organisasi profesi? Haji atau PWI atau yang lain? Ada. Sudah ada pilihan memang? Ada. Maksudnya mau masuk ikut bergabung ke AJK, PWIK? Oh iya, ada. Organisasi pers. Ada kemauan. Ada kemauan. Nah, nanti kalau AJI atau PWI atau teman-teman dari AMSI dan juga SMSI mau buka rekrutmen, Alsi bisa masuk. Ke AJI boleh, langsung ke sekretaris AJI. Daftarkan memang sekarang. Nah, Yarin, ini kan teman-teman seperti Alsi ini wartawan muda yang juga butuh pendidikan. Bagaimana dasar-dasar mereka harus liputan. Kalau dasar-dasar jurnalistik kan mungkin mereka pernah dapat itu di kampus dan sebagainya. Tetapi kan ada hal-hal lain juga yang perlu dibekali kepada teman-teman ini. Misalnya bagaimana dia soal etik misalnya. Itu kan tugas-tugasnya teman-teman yang ada di organisasi. Aji, kalau sekarang sudah sampai sejauh mana? Jadi memang menjadi wartawan itu berat. Berat karena tanggung jawab moralnya itu sangat tinggi, karena pertanggungjawabannya ada dua, kepada nurani dan kepada publik.
Nah, soal kepada Tuhan itu lain-lain lagi. Karena itu pengalaman menjadi jurnalis itu memang tidak sekedar kita menarasikan sebuah peristiwa, tidak sekedar untuk mengcapture peristiwa melalui gambar dan foto, tetapi di atas itu ada kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini harus kita kawal sebaik-baiknya, dan itu harus dibahasakan dengan sangat baik, dengan sangat tepat melalui narasi kita. Nah, kalau itu tidak dikawal dengan dengan tidak dipagari dengan etika, maka itu akan akan menyesatkan. Nah, saya kira AJI sampai hari ini pun tidak hanya AJI, saya kira semua organisasi pers itu mempunyai yang namanya sekolah jurnalistik. Sekolah jurnalistik itu misalnya setiap beberapa bulan sekali itu melakukan pembinaan kepada anggotanya maupun bukan anggotanya, untuk senantiasa mengupdate kemampuannya, memberikan pemahaman agar misi jurnalis yang dia emban itu tidak melenceng. Karena hari-hari ini itu jurnalis itu, apalagi di tahun pilkada begini, jurnalis itu gampang sekali dibelokkan dari tujuannya. Kalau kita tidak kuat, jangkar moralnya kita tidak kuat pada etik itu, maka kita akan mudah dibolak-balik. Di tahun politik ini banyak sekali orang mau dekat dengan jurnalistik, dekat dengan jurnalis karena ingin ada kepentingan yang mau dicapai. Nah, itu ya. Di AJI, bahkan juga di PWI saya juga beberapa kali kegiatan-kegiatan secara diskusi-diskusi informal yang kaitannya untuk menambah wawasan, peningkatan kapasitas itu senantiasa dilakukan. Nah, tadi Bung Abdi menawarkan apakah ada keinginan untuk masuk di organisasi pers. Menjadi anggota asosiasi pers itu ada hak pribadi masing-masing. Mau masuk atau tidak itu tergantung dari Anda sendiri. Tapi sebaiknya organisasi pers itu ada banyak. Ada PWI, ada IJTI, dan ada juga AJI. Nah, masuklah di salah satu itu yang cocok dengan nurani kita, masuk, karena dengan begitu banyak hal kita bisa berjejaring. Lalu juga ketika menghadapi masalah-masalah seperti kekerasan, kita bisa dengan mudah mengadvokasi. Walaupun AJI sendiri dalam banyak kesempatan yang sudah dia lakukan, bukan orang AJI pun itu tetap diadvokasi. Sepanjang tugasnya adalah jurnalis aktif ya, maka itu akan mendapatkan advokasi yang memadai dari AJI. Ini tawaran dari sekretaris AJI, Alsi. Tawarannya itu menjadi ikut bergabung bersama organisasi profesi pers, boleh juga. Pilihannya tidak bergabung juga tidak apa-apa. Tetapi kalau menurut Alsi melihat kejadian pengalaman kemarin, apakah pilihan yang dimaksud oleh Yarin tadi juga itu sudah ditimang-timang, misalnya bergabung atau tidak begitu? Dari pertama kali terjun ke dunia peliputan memang sudah kepikiran untuk masuk ke organisasi. Biarkan tambah lebih banyak lagi ilmu. Misalnya kayak kemarin kan, contoh kasus kemarin kayak di lapangan itu bisa mengambil salah satu kayak ilmu dari teman-teman yang senior yang sudah memang lama di lapangan kayak gitu. Nah, kita masih punya waktu tersisa buat Anda yang masih menyaksikan podcast kita sore hari ini. Mungkin disilakan diminum. Ya, ini tadi tidak minum kopi karena dia seharian sudah ngopi di sekretariat bersama. Alsi juga silakan diminum. Anda yang masih menyaksikan ini, kami minta untuk membagikan link ini siaran langsung kami agar informasi yang disampaikan oleh teman-teman yang menjadi narasumber kami ini bisa juga sampai ke tangan teman-teman lain yang belum sempat menyaksikan. Nah, ini penting soal pembahasan kita karena memang jurnalis itu adalah profesi yang menjadi pilar keempat media ya, menjadi pilar keempat. Kita menjadi pengontrol bagi siapa saja, misalnya pengontrol pemerintah, pengontrol penguasa dan sebagainya. Nah, ketika kita menjadi pengontrol tentu ada juga pagar yang disebutkan oleh Yarin tadi itu. Apa pagar itu? Ya etik, soal etika. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa kita ini punya etika? Tentunya kita harus belajar juga. Ada kode etik jurnalistik, ada kode etik wartawan yang dikeluarkan oleh PWI dan juga AJI yang bisa dibaca, yang dikeluarkan juga oleh Dewan Pers yang bisa dibaca untuk menjadi pedoman kita sebagai profesi wartawan ini. Karena jurnalis juga bukan dewa, bukan sesuatu yang kebal terhadap hukum dan sebagainya. Kita bisa terjerat hukum ya. Nah, saya singgung soal masalah hukum. Wartawan-wartawan muda seperti Alsi ini kan rentan kena jeratan hukum kalau mereka tidak punya pegangan kuat, gitu kan? Etika, pegangan soal bagaimana bisa soal etika peliputan misalnya dan sebagainya. Apakah juga
ini menjadi masuk di radarnya Aji? Teman-teman ini yang muda ini masuk dalam advokasi dan sebagainya. Oke. Jadi soal digugat bermasalah hukum atau tidak itu soal nanti. Karena tidak ada jaminan karya jurnalistik yang dikerjakan secara baik, sangat baik itu lolos dari jeratan hukum. Nanti kita akan elaborasi itu. Tetapi paling tidak begini. Kita sampaikan saja sebuah peristiwa, kita tulis saja laporan jurnalistik secara baik, kita penuhi kode etiknya, kita penuhi semua aturannya, standarnya, dan secara jurnalistik itu sudah benar, itu tidak ada masalah. Dan kalau toh itu digugat, itulah risiko. Banyak pengalaman kita juga, saya dengan Bung Apis Sakir di lapangan, kita sudah mengerjakan tugas-tugas jurnalistik dengan sangat baik. Bahkan saya menilai mungkin sudah teramat baik, tapi toh itu juga tidak lolos dari gugatan hukum. Jadi problemnya adalah bukan soal apakah karya jurnalistik itu tidak memenuhi atau memenuhi, karena itu dua hal berbeda. Sebab banyak sekali karya jurnalistik yang sudah sangat baik lalu kemudian digugat secara hukum ke Dewan Pers. Nah, karena apa? Karena pekerjaan jurnalistik itu adalah mengganggu zona nyaman orang-orang yang sudah lama menikmati jabatan, lalu kemudian dia melakukan ketimpangan di dalam institusinya, lalu datang jurnalis itu melaporkan ketimpangan, kita kerjakan itu dengan sangat baik secara kaidah jurnalistik, kita tetap masih digugat. Jadi persoalannya bukan soal itu. Memang kalau tidak mengerjakan sesuai kode etik sudah pasti bermasalah. Tetapi jangan juga diabaikan bahwa kenapa saya sudah kerjakan dengan kode etik yang baik, tapi kenapa saya digugat? Dan itulah risiko jurnalis seperti itu, karena kita mengganggu zona nyaman orang. Kalau Anda tidak mau menjadi risiko seperti itu, jangan jadi jurnalis. Kan itu. Apa pekerjaan kira-kira yang paling tidak ada risikonya? Kita katakanlah tidur itu coba tidur terus, pasti ada risikonya. Minimal kau terkena bere-bere. Nah, apalagi kita ini buat jurnalis mengganggu zona nyaman orang, sudah pasti banyak orang tidak senang. Jadi dalam konteks itu, kalau ada yang menggugat kita hanya karena kita melaporkan ketimpangan di instansinya, ya sudah hadapi, itu risiko. Nah, karena seperti kata beberapa teman-teman saya mengutip beberapa kali kutipan-kutipan orang. Ini kutipan Ketua Aji Palu bilang itu, wartawan itu bukan pemuas. Jadi ketika ada karya jurnalistik kita itu tidak memuaskan orang lain, ya sah-sah saja karena kita bukan pemuas gitu kan. Karena seperti disebut Yarin, meskipun kaidahnya sudah kita penuhi, standarnya sudah kita penuhi, kalau masih ada juga yang belum puas dan kemudian itu dia laporkan, dia gugat secara hukum dan sebagainya, itu menjadi resiko. Masih mau jadi wartawan? Masih. Berat. Masih. Karena risikonya berat. Nah, ada yang mau disampaikan Alsi, silakan. Kalau melihat ilustrasi yang disebutkan Yarin bahwa wartawan punya risikonya bukan cuma urusan kena batu saat liputan bentrok, tapi juga kalau di kasus-kasus yang lain bahkan ada yang sampai berurusan dengan hukum, sampai di urusan yang lebih tinggi, Dewan Pers dan sebagainya. Arsi melihat itu juga bahwa profesi ini berbahaya. Iya, melihat. Masih belum mundur? Belum. Wah, ini kalau dan sekarang masih jomblo. Tahu. Saya tanya itu karena untuk yang jadi pacarnya Alsi atau calon suaminya tentu juga harus extra hati-hati, siap mentalnya, karena menjadi istri suami dari seorang wartawan itu harus siap ditinggalkan. Ketika lagi asik-asik tidur, kelon-kelonan, tiba-tiba ada kejadian, harus turun ke lapangan, jangan marah. Profesi dia, pilihan dia adalah itu. Atau ada hal-hal lain yang ya cocoknya memang sesama jurnalis harus cari pasangan. Itu Alsi. Oke. Ada closing statement dari Alsi dulu. Apa yang mau disampaikan kepada teman-teman soal pilihan menjadi jurnalis, atau ada yang mau disampaikan kepada teman-teman lain soal pengalaman dan sebagainya? Ya, untuk teman-teman yang masih sama-sama dengan saya di dunia jurnalistik yang masih baru-baru, tetap semangat. Apapun pekerjaan kan semua sudah punya risiko. Mau kerja dimanapun pasti ada risikonya, dan itu tetap semangat saja. Cuman semangat saja saya bilang, hanya semangat, karena di bagian jurnalis ini memang agak gimana ya, kayak keras begitu lah. Ya, betul. Ya, dunia ini dunia yang berbeda dengan yang lain. Ya, tantangannya juga berbeda. Nah, Yarin, ada yang mau disampaikan closing statement? Ya, jurnalis ini adalah profesi yang semi voluntarisme.
dia setengah relawan. Kalau dikatakan relawan full juga tidak, karena dia mendapat gaji dari perusahaannya. Tetapi kita bersyukur karena profesi ini punya kemewahan yang tidak dipunyai oleh profesi lain. Maksud saya adalah kita dengan menjadi dipercayakan oleh publik, diamanatkan oleh publik untuk melakukan mewakili mereka, menyuarakan kepentingan mereka. Nah, poinnya itu sebenarnya, poinnya itu yang harus kita jaga terus, harus kita semangat itu harus kita jaga terus, sehingga keberadaan kita di sebagai jurnalis yang menyampaikan kepentingan orang banyak itu tidak sekedar untuk menjadi humas dari instansi tertentu. Itu yang sangat tidak boleh kita jaga baik-baik. Itu kalau bukan kita ini menjaga, siapa lagi? Tidak boleh menjadi humas dari instansi apapun, tetapi kita sepanjang itu sesuai dengan kepentingan publik, maka di situ kepentingan kita. Kepentingan publik tentunya yang sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan. Kalau itu kita jalankan, maka setidaknya kita 50% dari visi jurnalisme itu sudah tercapai. Ya. Sebutan lain untuk jurnalis itu adalah the messenger, penyampai pesan. Sehingga kita punya tugas yang sangat berat untuk menjadi penyambung lidah orang lain, penyambung mata orang lain, dan penyambung telinga orang lain. Olehnya itu, seperti disebutkan oleh Yarin tadi, profesi ini profesi yang sangat betul-betul mulia, sehingga harus dijaga marwahnya, harus dijaga bentuknya agar tetap seperti ini. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita tetap berjalan pada rules yang ditetapkan. Ya, pertama, kalau kita berjalan pada rulesnya, kita mungkin terhindar dengan hal-hal yang berbau kekerasan, gugatan, dan sebagainya. Tapi namanya juga profesi, tetap ada risikonya. Terima kasih Alsi sudah hadir di meja bundar podcast Palu, dan juga untuk Bung Yardin Hasan. Kita berharap agar teman-teman yang wartawan muda yang seangkatan Alsi atau mungkin lebih junior dari dia juga tertarik dan tertantang untuk menjadi jurnalis, mengikuti jejak Alsi dan juga teman-teman lain yang saat ini sudah berkecimpung di dunia ini. Saya Abdi Mari dan juga teman-teman yang bertugas di obrolan jelang maghrib hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Kita bersua di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ciraro. Dadah. Thank you.